Dan kini Suster Mikaela pun kembali percaya jika apa yang dipercayai Pastor Paulo adalah hal yang benar. Untuk itu, karena dirinya merasa telah berbuat salah dengan membantu Suster Junia, Suster Mikaela pun meminta maaf kepada Pastor Paulo dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Hingga ketika Suster Mikaela sedang berjalan di lorong rumah sakit, seorang pasien ibu-ibu tiba-tiba memanggilnya. Mikaela yang seorang suster perawat kemudian memegang tangan si ibu pasien tersebut untuk menuntunnya ke kamar. Akan tetapi tiba-tiba Suster Mikaela dibuat ngajenghok ketika melihat tangan si ibu yang ia genggam berubah mengerikan. Yang ternyata si ibu tersebut baru saja dinyatakan meninggal. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Suster Mikaela pun dengan tergesa-gesa terlihat menggedor rumah Suster Junia untuk mengabari Suster Junia jika Pastor Paulo sudah membawa Hijun ke sebuah biara yang sudah ditutup untuk melakukan pengobatannya. Di mana keduanya pun kemudian bergegas menyusul yang di perjalanan. Mikaela pun menceritakan jika dirinya pernah tinggal di biara tersebut untuk melakukan pengobatan penglihatan goibnya yang dianggap Pastor Paulo sebagai halusinasi. Hingga ketika sampai, keduanya pun merasakan aura jahat sudah menyebar di sekitar biara tersebut. Dan ketika keduanya masuk dan bertemu dengan Pastor Paulo, nampak wajah Pastor Paulo yang sangat pucat serta begitu ketakutan. Yang ternyata Pastor Paulo melihat dengan mata kepalanya sendiri hal-hal di luar nalar ketika berusaha menyembuhkan Hijun, dan karena tak paham juga takut, Pastor Paulo pun mengurung Hijun di suatu ruangan. Yang ketika Suster Junia dan Suster Mikaela buka, pemandangan mengerikan langsung keduanya lihat, sebab kini roh yang bersemayam di tubuh Hijun seolah terang-terangan memperlihatkan keadigungannya dengan sengaja menghina lambang suci yang tak berarti apapun di hadapannya. 살았냐고. 내가 이 반드시 이제건 네가 가장 Roh jahat di tubuh Hijun pun kemudian memperlihatkan sedikit kemampuannya, yaitu dirinya kemudian berbicara mengenai aib atau kelemahan Pastor Paulo yang seketika membuat Pastor Paulo menangis, gelisah, dan juga berniat bundir. Membuat Suster Mikaela pun berusaha menghentikan tindakan Pastor Paulo. Sementara Suster Junia kemudian bersiap melakukan sesuatu untuk menghentikan si roh jahat. Akan tetapi melihat sebuah salib besar akan menghantam tubuh Hijun, Suster Junia pun kemudian berlari untuk menyelamatkan Hijun. Hingga setelah itu Hijun yang masih kerasukan roh jahat kemudian berupaya mempateni Suster Junia. Suster Mikaela yang melihat itu langsung mengambil galon berisi air suci dan langsung mengguyur badan Hijun. Yang mana setelah itu Hijun kemudian tersadar dan melihat semua yang terjadi. Hijun pun berniat bundir. Untung saja Suster Junia kembali menyelamatkan Hijun sambil berkata jika dirinya berjanji akan menyelamatkan Hijun secepatnya. Setelah kejadian yang tak bisa lagi Suster Mikaela sangkal mengenai adanya hal-hal goib, Suster Mikaela pun terlihat merenung hingga kembali dihampiri oleh Suster Junia yang memberikan sebuah kartu, di mana kartu tersebut merupakan milik Suster Mikaela yang sebelumnya ia berikan kepada Hijun sebagai jimat. Melihat kartu itu, Suster Mikaela pun kemudian bertanya mengenai alasan Suster Junia yang keras kepala ingin menyelamatkan Hijun, walaupun hal tersebut bisa membahayakan nyawa Suster Junia sendiri. Dengan santainya sambil ngelepus udud, Junia pun menjawab jika apa yang dirinya lakukan adalah seharusnya yang dilakukan setiap manusia, yaitu menyelamatkan orang tanpa harus memiliki alasan. Mendengar penjelasan itu, Suster Mikaela kemudian kembali bertanya mengenai kunci menyelesaikan pengusiran roh. Suster Junia pun menjawab jika satu-satunya cara menyelesaikan semuanya hanyalah pengakuan dari si roh jahat itu sendiri mengenai nama aslinya. 그냥 직면해. 자배. 괴물의 진짜 이름